Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aksam Al-Maghribi dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik, di minggu kedua ini program dari BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yakni Disbuk, diskusi buku. Maka di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca berulang-ulang kali. Apa buku itu? Yaitu buku itu berjudul tentang Sultan Muhammad Al-Fatih 1453, karya dari Ustadz Felix Xiao. Hari ini saya ingin membawa kita semua berjalan sejenak, bukan ke depan tetapi kembali ke masa lalu, ke tahun 1453 Masehi, tepatnya pada tahun ditaklukkannya Konstantinopel. Nah, ini sebuah kisah yang sampai hari ini masih membuat sejarah menunduk untuk belajar terhadap sejarah tersebut. Teman-teman, ada sebuah anak muda, umurnya baru berusia 21 tahun, seumur dengan saya. Tapi cita-citanya jauh melampaui orang-orang seusianya. Di usia ketika sebagian orang masih bingung mau jadi apa, ia justru berkata dalam hatinya dengan lantang, saya akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan yang paling menarik teman-teman sekalian adalah ia tidak mengatakan itu dengan sombong, tapi dengan yakin, karena ia percaya pada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda 825 tahun sebelum kota Konstantinopel diluluh-lantakkan oleh Muhammad Al-Fatih. Rasulullah bersabda, la tuftahal Konstantinia, fala ni'ma amiru amiruha, fala ni'ma jaisu zalikal jais. Akan kau taklukkan kota Konstantinopel itu. Sebaik-baik pasukan adalah dia, dan sebaik-baik pemimpin adalah orang yang memimpin pasukan tersebut untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu. Dan pertanyaannya sekarang, siapa pemimpin itu teman-teman? Nah, ternyata anak muda ini yang dimaksud dalam hadis tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Teman-teman sekalian, pernah tidak kita ingin sesuatu tapi kita ragu-ragu untuk menjalankan sesuatu tersebut? Sultan Muhammad Al-Fatih mengajarkan kita bahwasanya visi itu bukan soal besar atau kecilnya keinginan, tapi siapa yang kita percaya di balik visi itu. Kalau Al-Fatih percaya dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus percaya dengan janji Allah dalam hidup kita. Bukankah ada seorang ulama mengatakan, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa teman-teman sekalian? Allah tidak mungkin kasih mimpi kalau kita tidak mampu mencapainya. Yang belum mampu itu biasa diri kita sendiri yang malas memulainya. Teman-teman sekalian, orang hebat itu bukan yang bakatnya banyak, tapi yang mau disiplin di setiap harinya. Kita mengambil pelajaran dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu bangunnya malam, belajarnya keras, ibadahnya tidak putus, latihannya teratur, makan pun dijaga. Kenapa? Karena dia tahu satu hal sederhana, bahwasanya kalau aku tidak bisa mendisiplinkan diriku sendiri, bagaimana saya bisa memimpin pasukanku yang begitu banyak? Teman-teman sekalian, dalam hidup kita kadang bukan tugas kuliah yang berat, bukan ujian yang sulit, tapi melawan rasa malaslah yang paling sulit. Dan itu benar, kadang musuh terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri kita. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu bahwasanya di waktu pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih itu tidak bisa melewati laut untuk menyerang kota Konstantinopel ini, Al-Fatih tidak bilang, ya sudahlah, kita menyerah saja. Dia tidak bilang seperti itu kepada pasukannya. Tetapi dia bilang, kalau tidak bisa lewat laut, kita lewat darat. Dan kapal-kapal itu pun diseret melintasi bukit Galata. Bayangkan teman-teman, dalam satu malam, 72 kapal perang melintasi, ditarik pakai tenaga manusia sehingga melewati bukit Galata tersebut. Dan teman-teman sekalian, kadang hidup kita memang mentok, tapi kalau satu jalan tertutup bukan berarti tujuan kita hilang. Mungkin Allah sedang mengarahkan kita untuk menemukan jalan baru. Masih banyak opsi. Kegagalan itu bukan kadang kegagalan hanyalah papan petunjuk menuju jalan yang lebih tepat. Teman-teman sekalian,
Apakah kita tahu saat kota itu jatuh, kota Konstantinopel itu telah ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dunia berpikir bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini akan sombong, arogan, atau merusak apa-apa yang ada di dalam kota-kota itu. Tapi yang terjadi apa? Dia masuk kota itu sambil menangis. Karena apa? Karena bersyukur kepada Allah. Ia melarang tentaranya menyakiti warga. Ia melindungi gereja. Ia menjaga pendeta. Dan ia memberi keamanan. Teman-teman, ini pelajaran penting. Bahwasanya menang melawan musuh itu besar. Tapi menang melawan ego diri sendiri itu jauh lebih besar. Itulah kenapa Al-Fatih layak menjadi teladan kita. Ia kuat tapi lembut. Ia tegas tapi adil. Ia menang tapi tetap rendah hati. Sebagai penutup, bahwasanya sebelum saya akhiri disebut kali ini, izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang sangat dalam makna. Kita tahu teman-teman, bahwasanya manusia itu tidak akan mati ketika mereka ditembak. Manusia itu tidak akan mati ketika mereka ditikam. Dan manusia itu tidak akan mati ketika mereka meminum racun. Tetapi manusia itu akan baru benar-benar mati ketika ia dilupakan. Dan lihatlah Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Sudah lebih dari 500 tahun beliau meninggal. Tapi namanya masih hidup. Kisahnya masih dibicarakan. Keteladannya masih menginspirasi. Mengapa demikian? Karena ia meninggalkan jejak. Bukan sekedar jejak kaki. Ia meninggalkan karya. Bukan sekedar cerita. Dan di atas semua itu, ia meninggalkan manfaat bagi umat manusia. Itulah sebabnya dunia tidak pernah melupakannya. Teman-teman, kita mungkin bukan Sultan Muhammad bin Murad II, atau lebih akrab dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita mungkin tidak akan menaklukkan kota besar seperti kota Konstantinopel itu. Tapi kita bisa menaklukkan diri kita sendiri yang mungkin jauh lebih besar daripada kota Konstantinopel itu. Kita bisa memperbaiki akhlak kita. Kita bisa memberikan manfaat untuk sesama kita. Kita bisa menjadi cahaya kecil yang menerangi sekitar. Karena selama kita masih memberikan manfaat, selama kita masih membawa kebaikan, nama kita tidak akan pernah hilang. Dan orang yang tidak hilang adalah orang yang tidak mati. Baik teman-teman sekalian, menurut saya bahwasanya diskusi buku ini yang diprogram oleh Ketua BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu adalah merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Mengapa tidak teman-teman sekalian? Dikarenakan ketika kita membaca buku pada waktu itu, kita telah bisa menguasai sebagian dari banyaknya pikiran orang lain yang ia tulis di buku tersebut. Kita bisa menjadi orang-orang yang kritis. Ketika kita membaca buku, bahwasanya ide-ide yang sebelumnya tidak kita ketahui itu akan kita ketahui. Dan yang terpenting dalam membaca buku itu adalah sifat intelektual kita, kosakata kita, dan lain sebagainya yang belum sebelumnya kita ketahui. Setidaknya ketika kita sudah membaca buku, maka hal-hal yang bersifat pelajaran, hal-hal yang bersifat mengedukasi, itu semuanya ada dalam diri kita, tertanam dalam otak kita. Dan teman-teman sekalian, ketika kita membaca buku itu, bukan kita sekedar membaca buku itu. Buku itu adalah benda mati. Buku itu tulisan yang mati ditulis oleh penulisnya yang berasal dari pikirannya. Tetapi ketika kita membaca buku, maka tulisan itu bisa menjadi hidup. Karena apa? Karena kita diskusikan terhadap teman-teman sebangku kita, terhadap orang-orang yang jauh lebih pintar dengan kita. Dan itu salah satu manfaat yang sangat besar bagi saya di program diskusi buku ini. Karena hal-hal yang tidak kita ketahui, saya ulangi lagi, hal-hal yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Dengan membaca buku kita bisa bersikap lebih bijak. Dengan membaca buku kita bisa lebih bersifat terorganisir, lebih bersifat menjadi seorang yang intelektual, menjadi seorang yang akademisi, yang pintar, yang banyak kosakatanya. Nah, karena teman-teman sekalian bahwasanya kita sebagai seorang lelaki ketika memiliki yang namanya kepintaran itu, kepintaran kita itu di atas dari perempuan. Sebenarnya yang menjadi landasan perempuan itu suka terhadap laki-laki adalah aksinya, adalah kepintarannya. Dan menurut saya diskusi buku itu menambahkan wawasan kita, menambah literasi kita, dan menambah kepintaran kita serta wibawa kita terhadap apa-apa yang kita baca.
Mungkin itu pendapat saya terhadap this book yang diprogram oleh Ketua BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dan sangat membantu untuk teman-teman sekalian, terutama diri saya pribadi. Karena jujur, saya adalah orang yang mungkin orangnya bodoh. Saya orang yang mungkin orang yang sangat kekurangan kosakata. Tetapi dengan adanya program this book ini, saya lebih bisa, lebih mantap, lebih pede untuk diskusi, untuk berargumentasi, dan untuk presentasi di depan teman-teman sekalian. Sekali lagi, saya Muhammad Aksam Al-Maghribi dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Tomakaka, undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.